Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton channel Kabar Rantau, kembali lagi di channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas inilah tradisi-tradisi Minangkabau menyambut bulan suci Ramadan. Di setiap daerah pasti memiliki tradisinya tersendiri. Tentunya Minangkabau yang sudah memiliki banyak sekali tradisi-tradisi yang rutin dilakukan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Di video ini ada beberapa tradisi yang sudah dijalankan dari dulu. Jika kalian penasaran dengan video ini jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Yang pertama, Malamang. Menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat biasanya melakukan sebuah tradisi dalam menyambut bulan penuh berkah itu. Tradisi ini disebut dengan Malamang, membuat lemang. Lamang, atau lemang ialah makanan dari puluik, ketan, yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu yang dilapisi daun pisang. Kemudian dimasak dengan perapian atau unggun yang sengaja dibuat untuk itu. Biasanya lemang dimasak dengan cara diletakkan secara berjejer dan disandarkan ke panas api yang sengaja dibuat memanjang. Dikutip dari Jurnal Sumbar, semarak tradisi Malamang ini sangat terasa, apalagi pada zaman dahulu, sebelum tahun 1980-an, di mana setiap rumah pada waktu-waktu Malamang akan membuat atau memasak lamang di halaman rumah secara gotong royong dengan masyarakat sekitar. Kaum lelaki dan perempuan bahu-membahu membantu, mulai dari penyiapan bahan lamang, persiapan api unggun, mencari bambu, menjaga api agar tetap menyala saat pembakaran lemang, hingga lemang siap dimakan atau dihidangkan. Tradisi Malamang tidak hanya sampai membuat lemang saja, tetapi pada malam harinya juga diiringi dengan acara syukuran mandoa. Mandoa dilakukan sebagai bentuk rasa syukur karena akan menyambut bulan Ramadan. Sedangkan untuk kaum perempuan menghidangkan makanan dan akan makan setelah kaum laki-laki selesai. Mandoa juga sebagai bentuk kegiatan menjalin silaturahmi antar sesama, serta saling bermaaf-maafan untuk menyambut bulan puasa. Pada acara mandoa inilah lemang yang sudah dimasak siang hari akan disuguhkan. Biasanya disajikan bersama dengan tapai. Selain menyajikan lemang, dalam tradisi mandoa juga disajikan makanan berat seperti nasi dan lauk pauk yang nantinya dimakan secara bersama-sama oleh kaum laki-laki dengan cara duduak baselo. Yang kedua, manjalang atau mengunjungi mintuo dilakukan oleh perempuan yang telah punya suami di Minangkabau saat menjelang bulan puasa. Manjalang mintuo merupakan upaya menantu perempuan bersilaturahmi dengan mertua dan keluarga besar suaminya. Tradisi ini menjadi rutinitas bagi perempuan Minangkabau, terutama yang baru menikah. Ketika menjalang mintuo, menantu biasanya membawa penganan berupa lamang tapai. Oleh sebab itu, tradisi Malamang dan menjalang mintuo ini serentak dilakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, Marandang. Menjelang datang Ramadan, para ibu sudah bersiap memasak rendang atau randang untuk sahur dan berbuka di hari pertama Ramadan. Puasa dan sahur pertama cenderung terasa berat. Oleh sebab itu, kehadiran rendang sebagai lauk dapat menggugah selera saat santap sahur. Yang keempat, Balimau. Sebelum tarawih pertama, masyarakat Minangkabau melakukan balimau untuk menyucikan diri. Mandi balimau menggunakan jeruk dan beberapa ramuan alami beraroma wangi, seperti daun pandan, bunga kenanga, dan akar tanaman gambelu. Pada praktiknya, mandi balimau dilakukan di lubuk, sungai, atau sumber mata air. Namun, saat pandemi pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan mandi balimau di rumah saja. Yang kelima, doa bersama dan makan bajamba. Di Nagari Kampung Pinang, Padang Pariaman sebelum datangnya Ramadan diadakan makan bersama di masjid. Kaum ibu membawa jamba ke masjid yang berisi nasi, lauk pauk, dan penganan ringan. Kegiatan diisi dengan makan bersama, mendengar ceramah ulama, dan saling bermaaf-maafan, baik sesama keluarga maupun tetangga. Yang keenam, ziarah kubur dan bakau. Ziarah dan membersihkan kuburan anggota keluarga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan sebelum Ramadan. Tradisi ini dilakukan sebagai pengobat perasaan rindu karena tidak melewati Ramadan dengan keluarga yang telah meninggal. Selain itu, ada tradisi bakau di tanah datar. Berkau berhaul adalah berziarah ke makam syekh. Di Nagari Taluak tanah datar terdapat beberapa makam yang biasanya dikunjungi, seperti di Boncah, di Batu Godang, dan di Sigunung Gunuong.
Yang ketujuh, maniliak bulan. Maniliak bulan atau melihat bulan secara langsung dengan mata tanpa perantara alat apapun. Tradisi ini merupakan salah satu cara menentukan awal Ramadan. Maniliak bulan dilakukan di beberapa tempat di Sumbar, seperti di Kompleks Makam Syekh Burhanuddin Ulakan, Lintuo Buo Tanah Datar, dan Koto Tuo Agam. Di Ulakan, tradisi maniliak bulan juga dibarengi dengan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Masyarakat yang datang maniliak bulan akan melihat bulan di pantai Ulakan menjelang maghrib dan ditutup dengan salat maghrib berjamaah di pantai. Mari alangkah baiknya kita sebagai generasi muda, meneruskan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Selain menghormati orang terdahulu, kita juga melestarikan ciri khas daerah tercinta kita. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian.